semua, nama aku Betty. Bersama dengan teman-teman aku dari kelompok 4, kita bakal ngebahas nih mengenai hal yang sering banget kita temuin tapi jarang kita sadarin, yaitu perbedaan budaya kerja antar negara. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, coba deh kita pikirin, kenapa ya di Indonesia itu karyawan cenderung lebih sopan, formal, dan juga lebih menghormati atasannya. Sedangkan di Amerika, karyawan itu bisa langsung nyampein pendapatnya tanpa sungkannya. Nah, itu semua bisa kita jelasin lewat teori dimensi budaya Hofstede. Nah, kita bakal bahas 2 dimensi dasarnya. Yang pertama ada power distance, yaitu gimana jarak atau gap antara atasan dan juga karyawan yang dianggap normal. Misalnya kayak Indonesia yang dalam hal ini tuh cenderung tinggi, sehingga struktur organisasinya lebih hierarkis. Nah, yang kedua itu ada collectivism versus individualism. Nah, ini tuh dimana orang mementingkan kelompoknya atau dirinya sendiri sih. Misalnya kayak Amerika cenderung lebih individualis, dan juga negara-negara Asia termasuk Indonesia itu yang cenderung kolektivis. Nah, hal-hal tersebut itu bisa mempengaruhi gaya kepemimpinan, komunikasi, dan juga cara kerja tim. Lebih lanjutnya lagi bakal dibahas sama teman-teman aku yang selanjutnya. Bye-bye! Budaya kerja adalah pola nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mempengaruhi cara orang bekerja dalam suatu kelompok. Pola ini membentuk cara orang melihat otoritas, cara mereka berkomunikasi, cara mereka menyelesaikan konflik, dan juga cara mereka menilai keputusan. Budaya kerja terbentuk dari pengalaman sejarah, pendidikan, dan juga lingkungan keluarga, tradisi lokal, hingga pengaruh institusi negara. Karena itu, 2 negara yang ekonominya mirip pun bisa memiliki gaya kerja yang sangat berbeda. Ketika Anda memahami definisi budaya kerja, maka Anda mulai bisa memprediksi perilaku orang di lingkungan profesional. Model Hofstede menawarkan 6 dimensi untuk membandingkan budaya. Tujuannya memberi alat analisis, bukan membuat stereotip, bukan menilai budaya tertentu lebih baik. Fokus kami ada pada 2 dimensi yang paling mendasar, power distance dan individualism versus collectivism. 2 dimensi ini menjadi fondasi untuk memahami hubungan sosial dan pekerjaan. Ketika Anda melihat organisasi yang sulit berubah, Anda akan sering menemukan power distance tinggi. Nah, ketika Anda melihat tim yang kompetitif, Anda akan sering melihat nilai individualism. Dengan kerangka ini, Anda bisa membaca pola. Anda bisa tahu apakah situasi berasal dari masalah teknis atau dari faktor budaya. Power distance atau jarak kekuasaan menjelaskan sejauh mana masyarakat menerima ketimpangan kekuasaan. Dalam power distance tinggi, orang melihat hierarki sebagai hal alami. Mereka menerima perbedaan status, mereka menerima bahwa atasan harus memegang keputusan. Ketika power distance-nya rendah, masyarakat mengharapkan hubungan yang lebih setara. Orang merasa nyaman berbicara langsung ke atasan. Mereka menilai ide bukan jabatan. Indonesia termasuk negara dengan power distance yang tinggi. Ini mempengaruhi struktur organisasi, komunikasi bergerak dari atas ke bawah, arahan datang dari pimpinan, karyawan jarang menolak instruksi, dan nilai hormat pada senior sangat kuat. Contoh nyata dalam organisasi Indonesia, pertemuan kerja biasanya dimulai oleh atasan. Junior menunggu kesempatan berbicara. Karyawan berhati-hati agar tidak terlihat menentang keputusan senior. Ketika ada masalah, tim sering meminta atasan mengambil keputusan akhir. Banyak perusahaan Indonesia menggunakan struktur piramida. Keputusan penting naik ke puncak. Jabatan menentukan seberapa kuat seseorang. Lingkungan seperti ini bisa membuat proses lebih lambat. Namun, lingkungan seperti ini juga memberi rasa stabilitas. Orang merasa jelas siapa yang harus memimpin. Pola ini tidak muncul karena kemampuan. Pola ini muncul karena nilai budaya. Sekarang lihat negara dengan power distance rendah seperti Amerika Serikat. Hubungan dengan atasan lebih setara. Bos dianggap fasilitator, bukan pemilik kebenaran. Karyawan terbiasa menyampaikan kritik. Ide junior bisa mengoreksi senior. Keputusan bisa dibuat oleh tim tanpa menunggu persetujuan puncak. Organisasi mencoba minimalkan jarak jabatan. Mereka membuat ruang kerja terbuka. Mereka menggunakan rapat yang mendorong diskusi.
Pola ini juga membuat kerja lebih cepat. Namun, pola ini juga menuntut tanggung jawab pribadi yang tinggi. Orang tidak bisa menunggu arahan, mereka harus proaktif sejak awal. Oke, sekarang kita masuk ke dimensi kedua, yaitu individualisme versus kolektivisme. Dalam budaya individualisme, identitas seseorang berpusat pada diri pribadi. Tujuan pribadi menjadi prioritas, tanggung jawab dipegang individu, dan keputusan biasanya dibuat berdasarkan pendapat sendiri. Sementara dalam budaya kolektivisme, identitas dibentuk oleh kelompok. Loyalitas menjadi nilai utama, keputusan dibuat dengan mempertimbangkan harmoni, dan konflik terbuka cenderung dihindari. Indonesia merupakan negara dengan budaya kolektivis, sedangkan Amerika lebih individualis. Perbedaan ini bukan hanya tentang cara bekerja, tetapi juga cara seseorang melihat diri mereka, menilai kesuksesan, dan membangun hubungan kerja. Contoh dalam pekerjaan. Dalam budaya kolektivis seperti Indonesia, tim menghindari perdebatan keras. Orang memastikan hubungan tetap harmonis. Keputusan mempertimbangkan kepentingan bersama. Orang lebih memang bekerja dalam kelompok. Ketika seseorang terlalu menonjol, kelompok bisa menganggap sikap itu tidak pantas. Dalam budaya individualis seperti Amerika, evaluasi kinerja dilakukan per individu. Orang berani menampilkan kontribusinya, kompetisi dianggap wajar, pendapat pribadi dihargai, karyawan diharapkan memberi ide meskipun berbeda dari mayoritas. Lingkungan seperti ini mendukung inovasi, namun lingkungan seperti ini juga menuntut keberanian untuk berbeda. Mengenai power distance dan juga individualisme versus kolektivisme. Kalau dua kombinasi ini digabung, maka akan jadi muncul pola yang kuat, di mana Indonesia sendiri itu power distance-nya termasuk tinggi, dan itu memunculkan sifat kolektivisme, di mana pengambilan keputusan dibuat terpusat, atau yang biasanya ngambil keputusan itu yang memiliki jabatan paling tinggi. Nah, cara kerjanya sendiri itu melalui loyalitas, di mana tim harus berupaya untuk membangun harmoni. Orang-orang juga lebih menghargai struktur serta hierarki. Sebaliknya, power distance Amerika tuh cenderung rendah dan mereka lebih individualis. Keputusan juga jadi tersebar sehingga ide bisa lebih dihargai tanpa melihat jabatan. Tanggung jawab kinerja juga ditanggung oleh individu itu masing-masing. Jadi orang bisa lebih bebas untuk menyampaikan pendapat. Nah, kombinasi kedua dimensi ini mempengaruhi banyak hal, termasuk cara memberi feedback, cara memimpin rapat, cara membangun kepercayaan, hingga cara menyelesaikan konflik. Kalau kita bisa mengerti perbedaan-perbedaan ini, kita bisa bekerja lintas budaya dengan lebih efektif. Sekian.